Ya, jadi saya ingin menjelaskan terkait update terbaru. Dalam hal ini kemarin apa ya? Kemarin visitor ya. Sekarang kita membuat apa? Saya perkenalkan modul untuk adminnya ya, Pak. Jadi admin ini cukup menggunakan username admin. Ini passwordnya bisa dirubah sendiri. Jadi isinya admin seperti ini. Pertama disuguhkan site name ya. Jadi layout atau modul awal untuk admin adalah menambah site. Jadi site itu dimana lokasi project itu berada gitu ya. Misalkan kita mau menambah PLTN Jatiwangi misalkan gitu. Jadi ini namanya, nama site-nya. Kemudian selanjutnya adalah code ya. Dan ini harus diisi site code itu apa namanya, menyangkut nickname ya, nickname dari site-nya itu sendiri. Nanti kaitannya dengan apa namanya kode atau dokumen number dari RFI maupun site memo atau yang lain gitu. Jadi ini wajib diisi, bisa 2 digit, bisa 3 digit, bebas gitu ya. Jatiwangi misalkan JW gitu. Oke, kemudian di add. Nah, semacam itu. Oke. Jadi ini sudah tercreate misalkan ada 5 ya. Terus kemudian terkait angka 101, 102, 103 itu adalah kode site yang sudah di-generate secara otomatis oleh sistem. Jadi itu tidak bisa dirubah-rubah. Yang penting ini apa namanya, sesuai dengan site-nya gitu ya. Jadi misalkan nanti misalkan loginnya dibuatkan di site ini, ya dia nanti masuk otomatis oleh site ini, site yang di apa namanya, yang sudah disetting buat login tersebut. Jadi kode 101 sampai 105 itu tidak perlu tidak perlu dihiraukan gitu. Kemudian di menu belah bawahnya ada menu add user. Jadi add user ini buat administrator ya. Jadi mirip di staff, dan ada add user juga, cuma ini khusus administrator. Jadi add user ini kita klik, dia akan masuk ke halaman user access untuk administrator. Jadi administrator itu memiliki akses atau memiliki apa namanya, ya memiliki akses ya untuk meng-create user dengan level manager, staff dan visitor ya. Jadi kalau ingin nambah staff di admin ini disesuaikan dengan, nanti disesuaikan di bawahnya ada site destination-nya, mau ke Jatiwangi atau ke Cilenca atau ke Gajah Mungkur gitu. Jadi misalkan saya pilih Cilenca gitu, misalkan ini at gmail.com. Nah, dia akan otomatis nambah semacam itu. Hal yang sama misalkan ditambah erna@gmail.com, nah, dia akan nambah. Cara delete-nya biasa seperti yang di staff itu, untuk mendelete user klik aja apa namanya tombol delete, tinggal yes gitu. Misalkan ini@gmail.com, kita tambah lagi.
kita klik plus yang di atas bawah, di atas pojok atas itu ya, untuk menambah. Oke, kemudian misalkan kita ganti levelnya ke visitor, misalkan visitor. Nah, nanti kita bisa apa namanya, maksud saya login untuk Ratnasari, Rio, dan Paijo itu bisa sebagai visitor gitu. Nanti bisa kita praktekkan ya. Dan nama Rio manager juga bisa di create oleh via admin. Oke, selanjutnya saya perkenalkan juga untuk account. Account ini sama untuk mengganti username mengganti password. Password di sini hanya password admin ya. Jadi sama prosesnya seperti yang di staff. Tinggal diisi aja, kemudian dikonfirmasi pakai retype, di save, maka dia akan save gitu. Coba kita uji visitor yang namanya Rio tadi ya, rio@gmail.com. Namanya, passwordnya salah. Oke, ini adalah login atas nama Rio untuk apa namanya, level visitor. Dia tinggal bisa pilih Banjaran, Waduk Sari, atau apa gitu ya. Jadi dia punya akses untuk melihat aktivitasnya yang sudah close. Ini juga sama, inspection, report juga begitu. Oke, selanjutnya saya ingin memperkenalkan yang terbaru satu lagi untuk menambah tipe engineering type. Nah, apa namanya, menu untuk engineering type ini hanya ada di level staff. Coba saya masukkan level staff dengan tentunya dengan site-nya sendiri ya. Staff itu sudah dibuatkan site-nya dengan username dan password masing-masing begitu. Jadi ketika dia membuat tipe maupun item itu sesuai dengan yang berada di site itu. Ini apa namanya, idenya untuk mempertimbangkan kemungkinan misalkan di site lain untuk tipe maupun item itu beda lagi atau nambah lebih banyak atau bagaimana. Nah, ini di bawah kiri itu ada engineering type. Kita klik ya, kita klik. Nah, modelnya seperti ini. Kita pilih engineering type, misalkan kita ingin nambah HSE misalkan. Type code-nya harus diisi HSE juga misalkan. Kemudian di plus. Yes. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mengganti gitu ya, mengganti nama mechanical electrical misalkan. Jadi untuk menggantinya itu tinggal kita klik di bagian record itu ada tombol apa namanya, ada gambar pensil itu. Kita kita kalau kita klik tombol ada apa namanya, model seperti pensil itu adalah untuk mengedit ya. Kemudian kita edit dan kita update menggunakan tombol checklist gitu ya. Nah, dia akan terupdate.
Terus kemudian untuk mendelete juga tinggal ketik atau klik di tombol delete yang ada sebelah kirinya, kayak tong sampah itu. Kita tinggal delete aja gitu. Nah, dia akan ke delete. Demikian. Nah, selanjutnya untuk item. Nah, item itu ada korelasinya dengan tipe ya. Jadi setiap tipe memiliki member item masing-masing. Bagaimana cara menambahkannya? Tinggal klik aja bagian recordnya. Jadi tinggal kita tekan bagian recordnya, misalkan sipil and metal gitu ya. Kita tekan aja di bagian itunya, nanti akan muncul ke bagian item. Jadi kita akan dibawa ke halaman item, di mana membernya akan ke list di sana. Nah, untuk menambahkan item ini tinggal tulis saja item item apa ini, sipil 1 misalkan. Kita tinggal klik plus di atas itu, dia akan muncul di bawah. Lalu kalau ingin mengedit sama seperti yang ada di tipe tadi, tinggal kita klik bagian gambar pensil itu, kita klik kemudian kita edit. Terus kemudian kita update menggunakan tombol checklist, dia akan langsung terupdate gitu ya. Jadi itu. Kemudian untuk mendelete sama prosesnya dengan mengklik tombol tong sampah di sebelah kirinya itu, kita delete. Nah, semacam itu. Jadi cukup mudah untuk mengaplikasinya atau mengoperasikannya ya. Dan untuk tipe ini jangan lupa type code-nya harus diisi ya. Sama seperti yang di site tadi, site code-nya harus diisi juga. Demikian Bapak-bapak, terima kasih. Mudah-mudahan sudah sesuai dengan permintaan.